Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,42% ke angka 6072. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang hari ini naik lumayan tinggi. Bagaimana potensinya minggu depan? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Akra. Saham Akra hari ini naik hampir 10% ke harga 3.340. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya Akra masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dengan support bisa kita lihat sempat menyentuh harga 3.000. Jadi setiap kali menyentuh harga 3.000, Akra berhasil rebound tapi selalu gagal break dari garis EMA 50 dan 150 ini. Dan hari ini Akra langsung naik sangat tinggi dan berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150 dengan candle yang sangat solid. Dari berita ini bisa kita lihat Freeport Indonesia bakal bangun smelter di JIIPE milik dari Akra. Jadi hari ini resmi menandatangani kontraknya. Dan setelah ada berita ini, Akra langsung naik sangat tinggi. Yang sebelumnya gagal break dari resisten, saat ini langsung break resisten dengan candle yang sangat solid. Jika kita lihat berikutnya, resisten berikutnya saat ini di harga 3.400. Jadi saat ini walaupun belum terkonfirmasi break, tapi candle yang terbentuk sudah sangat solid seperti ini, maka garis EMA 50 dan 150 akan berubah menjadi supportnya. Itu garis EMA 50 di sekitar harga 3.160, sedangkan garis EMA 150 di harga 3.150. Dari broker summary jika kita lihat, kenaikan hampir 10% ini juga masih disertai adanya akumulasi, tapi jumlahnya tidak besar. Sedangkan asing bisa kita lihat hari ini masih masuk dengan jumlah besar. Dan dalam satu minggu terakhir ini, asing mulai masuk melakukan akumulasi pada saham Akra. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Akra di sekitar harga 3.000-an atau di bawah garis EMA 150, hold saja sahamnya selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini. Dan apabila tujuannya pengen take profit, bisa take profit apabila terlihat Akra mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 3.400. Karena kenaikan tinggi hari ini membuat Akra ada potensi untuk terkena profit taking minggu depan. Jadi apabila minggu depan start mendekati harga 3.400-an, Akra mulai berbalik arah, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila memang tujuannya trading jangka pendek. Setelah itu tunggu kembali Akra mengetes garis EMA 50 dan 150 dan rebound, baru teman-teman masuk kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham WIM. WIM hari ini juga naik lumayan tinggi hampir 5% ke harga 595. Dan jika kita lihat di grafik, saat ini WIM masih bergerak sideways untuk jangka pendeknya. Jadi dalam satu bulan terakhir ini, WIM berusaha untuk naik di atas harga 600 yang merupakan resisten saat ini masih gagal break. Sedangkan resisten kuatnya jika kita lihat masih di harga 645 dan 650 atau di garis EMA 50 dan 150-nya. Dan garis EMA 50 saat ini memang sudah berpotongan dan mengarah ke bawah. Dan untuk tren jangka menengah, WIM saat ini masih bergerak downtrend. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan jika kita lihat data broker summary, dari data ini jika kita lihat kenaikan hampir 5% ini masih disertai akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan asing hari ini terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat melihat, WIM masih ada potensi untuk break dari harga 600 ini dan melanjutkan kenaikan menuju garis EMA 50 dan 150 minggu depan. Tapi ingat, selama masih gagal break dari kedua garis EMA ini, WIM masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali mengetes daerah supportnya. Jadi untuk support bisa kita lihat saat ini di harga 550. Jadi setiap kali menyentuh harga 550 pun WIM masih bisa bertahan, tetapi saat mendekati harga 600 turun kembali. Karena itu WIM selama hampir 3 minggu terakhir ini masih bergerak sideways dengan range yang lumayan sempit. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham WIM di sekitar harga 550-an, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan WIM masih gagal break dari garis EMA 150 ini.
Tapi apabila berhasil break, maka WIM layak untuk di hold karena trennya akan mulai berbalik arah. Yang sebelumnya bergerak downtrend, apabila berhasil break akan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi menurut saya WIM juga layak untuk masuk ke watchlist teman-teman karena mulai ada tanda-tanda kebangkitan. Berikutnya saya menganalisa saham CTRA. CTRA hari ini juga naik 4% lebih ke harga 940. Dan jika kita lihat di grafik, walaupun hari ini naik lumayan tinggi, secara tren untuk jangka pendek CTRA masih bergerak sideways. Dan sama seperti saham WIM, CTRA masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren jangka menengah pun CTRA sebenarnya masih bergerak downtrend. Tapi jika kita lihat supportnya, saat ini CTRA masih bertahan di atas support di harga 875 di sekitar daerah sini. Dan jika kita tarik mundur, harga 875 juga beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi support di harga 875 memang lumayan kuat saat ini. Jadi setiap kali menyentuh harga 875, CTRA masih berhasil rebound. Tapi jika kita lihat untuk resisten terdekat saat ini di garis EMA 50-nya di harga 990. Sedangkan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 1000 sampai 1005. Jadi memang ada tanda-tanda akan terbentuk double bottom, tapi ingat selama masih gagal break dari neckline-nya saat ini tepat di sekitar harga 1000, CTRA masih akan bergerak sideways dan belum terkonfirmasi double bottom-nya. Tapi apabila berhasil naik di atas harga 1000, maka terkonfirmasi CTRA terbentuk double bottom yang menandakan adanya reversal trend. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% ini disertai akumulasi dengan jumlah besar. Sedangkan asing hari ini terlihat melakukan distribusi. Setelah 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat melihat CTRA masih ada potensi minggu depan untuk naik mengetes garis EMA 150 atau di harga 1000. Jadi apabila teman-teman beli di sekitar harga 900 ke bawah dan pengen trading jangka pendek, bisa take profit apabila terlihat CTRA masih gagal break dari harga 1000 ini. Karena apabila masih gagal break dari harga 1000, CTRA masih ada potensi untuk turun kembali menuju support di harga 875. Karena apabila gagal break, maka CTRA masih akan bergerak sideways. Tapi memang ini juga sama layak untuk kita pantau. Karena apabila berhasil break dari harga 1000 atau garis EMA 150, CTRA juga akan mulai bergerak uptrend untuk jangka pendek. Saham terakhir yang saya analisa hari ini adalah saham LSIP. Saham LSIP hari ini naik 2% lebih ke harga 1105. Dan jika kita lihat di grafik, hampir mirip dengan WIM dan CTRA, LSIP saat ini juga masih bergerak sideways untuk jangka pendek. Sedangkan untuk tren jangka menengah juga masih bergerak downtrend karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini LSIP jika kita lihat berada tepat di resisten di harga 1100. Jadi untuk resisten di harga 1100 beberapa kali berusaha untuk break masih gagal, sedangkan untuk support bisa kita lihat berada di harga 1000. Sedangkan untuk resisten EMA 50 saat ini di harga 1145, sedangkan EMA 150 tepat di harga 1200. Jadi memang pola seperti ini kita harus lihat apabila berhasil break dari garis EMA 150 baru bisa kita konfirmasi sebuah saham akan mulai bergerak uptrend. Selama masih gagal break, potensinya masih akan sideways cenderung downtrend. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan menariknya jika kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini asing mulai masuk membeli saham LSIP. Jadi dengan pergerakan LSIP yang masih sideways, asing terlihat terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat ini, saya melihat LSIP juga masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 dan 150 minggu depan. Jadi ketiga saham yang terakhir saya analisa ini, walaupun secara tren saat ini masih kurang oke karena berada di bawah garis EMA 50 dan 150, tapi layak untuk kita amati. Jadi semoga kita bisa pantau saham ini dan pada saat baru mulai uptrend kita sudah bisa mendapatkan di harga yang lebih bagus daripada pada saat sudah mulai uptrend dan naik tinggi baru kita entry. Jadi saat ini ada potensi untuk bergerak uptrend kembali. Jadi layak untuk kita amati saham LSIP, WIM dan CTRA.
Tapi apabila masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.